Halo semuanya, balik lagi sama gua di channel MKHIRZ. Di video kali ini gua bakal ngebahas tentang apa sih air intake itu. Nah, sebelum kita ngomongin masalah air intake, kita harus tahu dulu gimana cara mesin itu bekerja. Soalnya biar kita bisa tahu intake udara itu ada di tahap mana pada mesin gitu. Oke, kali ini gue bakal ngebahas sedikit aja tentang mesin, cara kerjanya gimana. Nggak akan terlalu detail. Jadi intinya untuk mesin 4 tak itu dia punya 4 langkah. Gue bikin bahasanya kayak gini biar gampang dipahamin aja. Yang pertama yaitu sedot, yang kedua gancet, yang ketiga door, yang keempat wush. Sedot itu kalau istilah kerennya itu intake. Kapan terjadinya itu ketika piston pertama turun. Nah, jadi kan piston ini kan naik turun ya. Karena dia kan geraknya kan cuman dibatasin sama dari sini sama ini doang. Terus di sini kan muter, jadi kan dia cuman bisanya naik turun. Nah, ketika piston ini turun pertama, udara ini bisa masuk dari lubang in. Yang masuk ini adalah udara dan bahan bakar. Setelah dia masuk, ini kan udara sama bahan bakarnya. Kan karena dia geraknya cuma naik turun, nggak ada ruang lain, otomatis ini akan naik lagi kan. Nah, ketika dia naik lagi, ini semua ketutup, udara sama bensin yang masuk tadi gancet atau istilah kerennya kekompres itu. Setelah dia kekompres, si busi ini mantik bunga api, jadinya terjadi sidor, ledakan. Karena ruangannya cuma ini doang, si pistonnya ruangan cuma ini doang, di sini ada ledakan, dia nggak mau harus turun lagi. Karena kan ini kan ada daya ledak, otomatis dia arahnya kan kayak begini, sebenarnya menyebar sebenarnya, cuman karena ini ketutup semua kan, ketutup klep, jadi mau nggak mau pistonnya harus turun. Nah, setelah turun, namanya api kan ada sisa-sisanya ya, kita nggak mau itu ada di sini. Akhirnya si klep yang sini ngebuka, dia kan naik lagi, mendorong sisa-sisa pembakarannya keluar. Itu namanya satu repetisi dari mesin 4 tak. Cuman gue nggak terlalu bahas detail di sini karena fokus kita kan cuma di intake-nya aja, di sedotnya aja. Nah, intake-nya itu kira-kira kayak begini nih. Gue ambil contohnya yang agak universal ya. Mungkin ada beberapa motor yang jalur intake-nya lebih ribet. Cuman ya kira-kira secara keseluruhan beginilah. Nah, yang pertama tuh sebenarnya bukan filter cuy, ada box filter. Dari box filter itu udara masuk ke filter. Ingat ya, tadi kan yang dibutuhin sama si mesin itu kan cuman udara sama bahan bakar. Nah, udara itu pun sebenarnya cuman oksigennya doang yang dibutuhin. Sisa-sisanya itu nggak dipakai juga, sama aja gitu. Cuman kan kalau lo mau pakai oksigen murni kan kayaknya nggak mungkin ya. Lagian juga nggak mungkin juga lu bawa tabung oksigen kemana-mana buat mesin motor lu, kan nggak mungkin gitu. Makanya diambil dari udara bebas aja, yang kira-kira oksigennya cuma berapa persen gitu dari total keseluruhan. Yang banyak kan nitrogen. Nah, di udara kan juga banyak benda-benda yang nggak diinginkan ya cuy, kayak pasir lah, debu, kerikil-kerikil gitu. Nah, makanya kenapa dikasih filter biar mereka itu nggak masuk. Makanya saran gue, filter ini jangan pernah dicopot. Ada banyak cara kok yang bisa ngebuat jalur udara itu lebih plong ataupun motor lebih kencang tanpa harus ngebuka filter. Kalau diganti masih oke lah, kalau dicopot jangan lah. Apalagi kalau air masuk itu bahaya banget. Nah, habis dari filter dia ke selang udara. Nah, selang udara ini yang menghubungkan filter sama TB ataupun karbu. Kalau injeksi TB, kalau non injeksi ya berarti karbu. Nah, filter ini selang udara ini itu bisa jadi sisi pedang bermata dua cuy. Kenapa? Nah, kira-kira begini. Kalau selang udara lu kegedean, udara itu bakalan lancar masuknya cuy, lancar ngeplong gitu. Tapi karena dia lancar, dia nggak butuh usaha yang gede buat masuk, jadinya jalan santuy. Akhirnya apa? Dia jalannya pelan cuy. Dia jalannya pelan. Nah, padahal kan si
si piston ini kan kenceng ya, dia kan butuhnya udaranya masuk cepat gitu. Nah ketika ini jalannya pelan, kalau kegedean itu nggak baik juga, biasanya rasanya motornya jadi kempos begitu. Makanya jangan asal gede ya kan, jangan asal ngeplong, kalau nggak sesuai kebutuhan malah jadinya nggak enak. Kalau terlalu kecil gimana? Nah kalau terlalu kecil, karena di ruangannya kecil, otomatis udara kan jadi desek-desekan nih. Nah usaha yang dibutuhin kan jadi gede. Nah dia larinya jadi cepet, dia lari kesini jadi cepet. Tapi karena usaha yang dibutuhin buat masuk itu gede, jadinya di sini ada pressure cuy. Singkatnya mampet lah, diketahan gitu, dan ini juga nggak baik. Kalau lu di jalan macet aja lu kesel kan. Nah apalagi si mesin kan juga nungguin, meskipun dia jalan cepet, kalau di sininya umpet-umpetan dulu kan tetap ujung-ujungnya lama juga. Nah makanya kita harus nentuin ukuran selang udara itu yang pas, biar tetap jalannya cepet tapi juga nggak umpel-umpelan. Nah makanya kalau lu mau tune up atau lu mau setting apa, itu jangan asal. Kalau bisa tanya mekanik dulu dah, TB atau karbu. Nah kalau di mobil itu biasanya bensinnya itu, yang mobil injeksi ya bensinnya itu nggak ngecampur di TB atau karbu. Biasanya di manifold sebelah sini ataupun sebelah mana yang deket sama chamber, nah itu ada injektor sendiri. Cuman kalau motor kayak semuanya masih di TB nya deh. Ini mirip kayak karbu, soalnya ini kan cepet cuy kalau di motor cuy. Karena ini contohnya motor, kita anggap motor aja ya. Udara yang masuk dari sini, nah sama ya, kalau injeksi berarti ada injektor, kalau karbu berarti lu bisa setting sendiri. Intinya bensin masuk di sini. Terus setelah masuk ke sini, hasil campuran tadi lari ke manifold. Habis itu masuk ke chamber deh. Di sini tuh sama klep. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang bisa kita lakuin buat nambah performa motor tapi motornya tetap enak gitu. Yang pertama yang lu bisa lakuin adalah lu ganti filternya. Nah, motor gue kan Beat ya cuy, jadi filternya kira-kira kayak begini. Nah cuman kalau lu lihat lebih teliti, ada yang agak beda sama filter gua gitu. Nah ini biasanya kan warnanya hijau ya, nah ini kenapa hitam, karena ini filternya Honda Grand cuy. Ini tuh busa. Kalau dia busa otomatis kan dia agak lebih plong daripada kertas ya. Nah tapi karena ini tetap ori dari Honda, jadinya masih ada oli-olinya cuy. Nah oli-oli ini gunanya buat ngiket debu, kotoran-kotoran lah, biar nggak masuk ke si selang udara ini, biar lanjutnya ke chamber. Nah lu bisa modif kayak gue begini, atau lu beli filter racing. Cuman saran gue sih, kalau emang lo mau pakai filter racing, sesuaiin kebutuhan aja lah, jangan lebay gitu. Soalnya kalau yang tadi gue bilang, kalau terlalu kempos nggak enak juga. Karena kalau udaranya terlalu banyak, dia akan jadi kondisi lean alias kering. Jadi nanti chamber lu tuh kering, banyak udara doang tapi bensinnya dikit, nggak baik juga. Sama kayak lu bakar-bakar lah, ya kan, banyak angin tapi bahan bakarnya dikit kan nggak enak. Bahan bakar tuh nggak cuman bensin ya, bahan bakar tuh bisa kayu bakar, batu bara, yang bisa dibakar itu namanya bahan bakar. Kalau angin doang nggak ada bahan bakarnya kan api juga nggak bisa gede, sama aja tuh. Nah kalau kebalik gimana, bahan bakarnya yang banyak terus udaranya yang dikit, nah jadinya terlalu rich alias terlalu basah. Ya kira-kira kayak lu mau ngebakar sampah tapi apinya tapi nggak ada udara, nggak ada api, sampahnya kan nggak kebakar juga, bisa kebakar juga lama, airnya jadi sisa. Dan itu nggak enak juga. Kalau lo mau ganti filter ataupun lo mau modif ini semua, usahain campurannya itu pas. Nah biar pas gimana, nggak usah lebay cuy, ikan lo mau balapan sama siapa sih? Kalau yang masih dipakai dibuat jalan-jalan aja santai aja lah, nggak usah lebay gitu. Setelah lo ganti filter,
Lalu bisa modif ininya di selang udaranya ini. Kalau gue pakai yang stainless ya cuy, gue pakai yang stainless dan diameternya ini lebih gede. Nah gunanya buat apa? Biar nggak terjadi yang tadi, yang mana biar nggak terjadi ini. Kalau ini kan dia umpet-umpetan tuh. Nah kalau ininya lebih gede kan nggak, cuman ukurannya nggak lebay juga, nggak beda jauh sama ini kok, cuman lebih gede sama bahannya lebih padat, biar nggak terlalu banyak hambatan. Kalau begini kan dia terlalu banyak hambatan, nempel udara. Kalau lebih padat kayak stainless gitu kan dia lebih los. Cuman kalau stainless itu lu perhatiin suhu motornya juga, karena kalau suhu motornya panas dia akan ikutan panas. Sebenarnya nggak panas banget sih, cuman ya tetep lah, kalau sama karet ini dia bakal lebih panas. Udara masuk yang panas itu dia kadar O2 nya lebih dikit atau kurang dense. Nah, sementara kan dibutuhin kan tadi gue bilang kan O2. Nah itu juga lo perhatiin juga. Biasanya sih kalau gue di atasnya ini itu gue kasih kayak sedikit serpian besi buat tempelin, jadi biar kayak fungsinya kayak pendingin gitu. Cuman kalau nggak apa-apa sih, nggak usah lebay juga. Tuh mesin panas juga, pasti panas. Meskipun pakai beginian juga ujungnya tetap panas juga kalau motornya nyala lama. Nah habis itu kita ke si TB ataupun karbu. Lu bisa rimmer tuh. TB itu kan kira-kira kayak begini ya. Ya anggap aja beginilah. Nah ini bisa lo papas cuy, biar koinnya bisa lebih gede. Ingat ya, di rimmer bukan di bubut. Kalau di bubut ininya koinnya tetap ininya lebih gede doang. Sebenarnya itu ngaruh cuy, cuman ya ngapain gitu. Kalau koinnya tetap kan jalannya kan dari sini juga, jadi nggak terlalu ngaruh juga. Kalau lu nggak mau ribet ya lu ganti TB nya aja atau lu ganti karbunya aja yang lebih gedean. Cuman yang beat itu nggak ada yang bisa substitusi. Aftermarket juga gue belum nemuin sih yang TB buat beat yang agak gedean gitu. Makanya TB nya gue biarin aja. Gue masih cukup kok sama TB segitu. Cuman kalau motor Vario itu lu bisa pakai TB nya CB, itu kan lebih gede diameternya. Dan itu ya kalau dibilang PNP banget sih ada sedikit penyesuaian, cuman masih bisa lah. Daripada Vario ke beat itu jauh banget, susah. Nah habis itu kalau gue stop sampai sini ya. Stop sampai sini masalah modifannya, karena di sini gue lebih suka yang standarnya. Kalau digedein kayaknya nggak enak juga, di porting maksudnya. Dalam artian gimana ya, terlalu jambek itu nggak enak juga cuy buat macet-macetan gitu. Kalau mau diubah juga banyak hitungan juga, gue males, akhirnya gue stop sampai sini aja. Cuman kalau lo mau lo bisa porting, lo bilang aja sama abangnya, bang porting harian gitu, paling kena 300-400 lah. Bisa ganti klepnya juga, per klepnya ya kan, buat maksimalin sih jalur udara ini. Nah sebenarnya ini juga bisa dimodif cuy, ya kan, ada bolongannya. Nah nanti gue tunjukin, cuman videonya agak beda ya. Ini kan lubang gede nih, jadi alur masuknya itu nggak cuma dari sini doang, di sini juga bisa masuk. Nah kalau yang standar itu kan ini nggak ada nih, berarti dia keluar udaranya dari sini doang nih, dia masuk ke atas, kan kesedot ke sini, keluarnya dari sini. Nah karena dia ada ini, berarti otomatis jalurnya ada 2. Nah tapi ini juga ada minusnya cuy. Minusnya itu ya udah pasti filter lu bakalan cepet kotor, dan yang lebih parahnya lagi kotornya itu nggak rata, kotornya di sini doang kadang-kadang. Nah tapi ya namanya modif pasti ada yang dikorbanin lah. Kalau menurut gue sih itu bukan masalah yang terlalu besar sih. Si yang kelihatan itu bakalan cepet kotor karena dia yang paling banyak kena udara masuk. Ini kan gede banget tuh, ini kan gede banget segini nih, udaranya kan kecil, jadi dia kalah jalur masuknya, dan masuknya langsung jatuh ke bawah gitu. Dia baru keluar dari sini langsung kedorong ke bawah, makanya yang kotor yang tempat jatuhnya ini doang biasanya.
Cuman kalau lu biarin lama banget ya pasti kotor semua. Oh iya cuy, tadi gue lupa, kalau lo mau pasang ginian nih, lo mau ganti ini, kira-kira caranya kayak begini nih, gampang banget kok. Tapi ininya harus lu bersihin dulu ya, maksudnya kertas-kertasnya dihilangin semuanya sampai benar-benar hilang. Ini gue sebenarnya kurang rapi sih, cuman ya bisa jadi toleransi aja lah. Kira-kira seminimal-minimalnya segini lah. Soalnya apa, kalau lu nggak bersih jadi ada rongga cuy di sini cuy. Nah itu bisa jadi debu masuk. Jadi kalau bisa bersih banget sih bagus, cuman gue mager jadinya, ya seenggaknya kayak begini aja lah. Nah yang ori itu cuy, ada oli-olinya cuy, sama kayak yang kertas tuh kan, tangan gue langsung kilap. Nah oli-oli itu gunanya buat nangkep kotoran cuy, biar dia terperangkap di situ, nggak kemana-mana lagi, nggak tembus. Nah kalau lu yang busa cuci piring, busa 4 ribuan ya nggak ada olinya. Nah ini kalau gue sih biasanya kan orang dipotong ya, kalau gue sih nggak gue potong, langsung gue masukin aja, paksain aja nggak apa-apa, paksain masuk aja begini nih. Nah pastiin semuanya ketutup, nggak usah takut apa namanya nggak pas atau paksain aja nggak bang. Nah udah deh, kalau udah pasti nggak ada rongga di ujung-ujungnya, tinggal lu pasangin. Kira-kira kalau ketemu sama ini jadinya bakal gini tuh, ganteng kan? Satu aja cukup sih, kalau mau lebih rapet 2, cuman kayaknya kerapetan deh kalau 2, jadi gue bikin 1 aja. Sebenarnya apa namanya, intake itu kurang seru cuy, yang lebih seru itu exhaust. Yang masalah knalpotan gitu lebih seru ya. Kalau kita nggak tahu intake gimana kita bahas exhaust kan. Kayaknya itu aja. Thank you buat yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya.